Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bernyanyi Tuhan pulihkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami ucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, dan juga perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ajaran rutin kami. Kiranya berkatilah ya Bapa, agar kiranya ibadah ini dapat menyenangkan Bapa. Terima kasih atas segala kesehatan juga yang Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini kami ada semua karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebenaran dan ketulusan hati kami Tuhan, tapi semata-mata karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami mau mengasihimu Tuhan. Kami rindu lebih mengasihimu Tuhan. Ajari kami mengasihimu Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, biarlah lewat firman Tuhan yang kami seringkan, biarlah lewat firman Tuhan yang kami fellowshipkan, biarlah lewat firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini, memberikan kepada kami arahan dan bimbingan untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Tidak ada satupun yang Engkau lalui kami semua. Tidak ada satupun di antara kami yang Engkau lalui Tuhan. Biarlah semua kami keluar dari tempat ini mendapat berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, sebelum kami mendengar firman-Mu, kami mohon sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, ampuni dosa kesalahan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan, kami semuanya diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu terlebih khusus, pakai melalui lidah bibir perkataan hamba-Mu Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi roh Tuhan yang bekerja atas hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, dengan bersehati kami tolak semua pekerjaan setan, segala roh jahat, pikiran-pikiran yang tidak berasal daripada Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan hanya satu roh yang kami sembah di tempat ini, yaitu Roh Kudus yang kami muliakan di tempat ini. Nama Yesus yang kami tinggikan di tempat ini. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita katakan dengan semangat amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Salam. Haleluya itu memang itu kalimat surga. Jadi salam itu bahasa satu negara. Jadi kalau kita bilang haleluya, menurut yang saya pelajari, maka pintu surga terbuka, jalan berkat terbuka bagi kita. Sekali lagi kita katakan haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Puji Tuhan, satu penghormatan bagi kami bisa diundang lagi melayani di Polres ini. Saya sungguh bangga dan saya memang begitu bangga melihat kepolisian saudaraku di Indonesia sungguh memberkati bangsa dan negara kita. Jadi Bapak Ibu, walaupun memang alat negara itu biasanya tegak, tetapi saat kita ada hari ini di sini, mari kita rileks saudaraku. Jangan begitu tegang ya, karena kalau sering tegang bawaannya stroke. Haleluya. Jadi kalau kita rileks bawaannya sehat. Amin. Coba kita salam dulu kiri kanan kita, katakan shalom, salam ya. Nah, karena sering sekali kita sering jumpa tapi nggak pernah salaman. Ya, jadi salaman itu penting. Nah, hari ini saya mau bagikan berkat kepada kita. Saya tidak tahu berapa lama ibadah kita, ada pertukaran, tetapi saya tidak lama. Ya, karena saya tahu semua Bapak Ibu juga akan bekerja hari ini. Dan saya percaya semua kita di tempat ini, semua Bapak Ibu percaya kalau kita bekerja bersama dengan Tuhan, kita pasti mendapatkan kemenangan. Katakan amin. Nah, jadi kita rileks saja. Saya pun kalau khotbah rileks, ya saya sudah melayani di seluruh Simalungun ini, desa-desa kami buat KKR. Saya tidak suka saudaraku terlalu kaku sekali kita saudaraku. Ya polisi pun kalau terlalu kaku masyarakat takut. Ya tadi anak saya ini ya, saya ajak mulai semalam setelah ditelepon oleh Ibu Shirley, ya dia bilang kayak mana nanti mereka pegang senjata semua, saya takut ini katanya. Tahu saya takut, saya bilang mereka baik semua, saya bilang. Sampai di situ mau keluar mobil pun dia takut. Ya jangan takut, mana penjaranya itu, saya bilang. Dia bilang sama saya, ini penjaranya, tenang kau, nanti keluar mereka dia baik kita, tenang kau, saya bilang. Semua baik-baik di sini. Jadi kalau kita kaku, maka masyarakat pun takut. Saya dari kecil takut sama polisi karena polisi tegak. Tapi saya lihat di hari-hari ini
polisi semua ya melayani ke bawah, ya memberkati masyarakat. Itu sebabnya saya juga melayani tidak begitu takut, tidak kaku. Yang mengerti katakan amin. Yang bersuka cita katakan amin. Nah, hari ini saya menyampaikan kepada kita firman Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku, ada orang yang mengasihi Tuhan tetapi tidak dengan segenap hati. Saat kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberkati kita. Alkitab berkata, saat kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan semakin naik dan tidak turun. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini bukan karena kuat gagah. Tidak. Maaf, walaupun saudara pegang senjata, tapi kalau Tuhan copot, nyawa kita selesai sudah. Itu sebabnya hidup kita semua karena Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya kita perlu ya dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya sudah saksikan beberapa lama di sini waktu saya melayani, saya beberapa kali melayani di Polres ini, bahwasanya kalau saya tidak menjadi hamba Tuhan, mungkin saya sudah ada di penjara. Saya hidup dari orang yang rusak, hidup narkoba, kerja di diskotik, ya jahat. Tetapi setelah saya ditangkap Tuhan, maka saya tahu apa artinya mengasihi Tuhan. Dulunya saya sudah Kristen, bapak saya pengerja gereja, dia sintua, dia parambilan di gereja, tapi belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku, bapak ibu, maaf kalau saya pun bilang saudaraku, karena ada juga masih muda-muda, saya anggap kita bersaudara, dan bagi bapak ibu juga. Nah, mengasihi Tuhan, Matius 22 ayat 37, kita lihat dulu. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37 dikatakan di sini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, ayat ini sudah ada sejak perjanjian lama. Di perjanjian lama juga sudah ada dalam Ulangan 6 ayat 5. Saudara lihat Ulangan 6 ayat 5 di sana dituliskan. Dalam Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini berarti sejak dahulu Tuhan sudah meminta kita dan mengharuskan agar kita umat Tuhan mengasihi Tuhan dengan saudara yang dikasihi Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan semua yang kita punyai, dengan jabatan kita, dengan pekerjaan kita, ya, dengan apa yang diberikan Tuhan pada kita. Ya. Seringkali kita lebih mengasihi apa yang Tuhan berikan kepada kita lebih daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya sering sekali saudara orang lebih mengasihi yang lain daripada Tuhan. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Yang mau mengasihi Tuhan katakan amin. Alkitab mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Segenap, bukan separuh. Saya percaya saya rasa ini baru masuk. Kalau dia ikut sekolah kepolisian itu setengah-setengah hati, saya percaya tidak jadi. Saya percaya kalau kita melakukan sesuatu hal setengah-setengah hati, tidak jadi, saudara. Apalagi kalau di dalam tentara atau kepolisian, itu nggak boleh setengah hati. Kalau setengah hati pulang ke rumah. Nah, begitu juga kita mengasihi Tuhan, harus dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita. Nah, dikatakan di sini, saya membacakan kepada kita, Alkitab tidak mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan jika kita menguntungkan. Banyak orang mengasihi Tuhan kalau hanya beruntung. Kalau nggak ada untung, dia nggak mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita tidak melihat untung. Dia mengasihi kita, dia mati di kayu salib, tidak mencari untung. Tapi dia mengasihi kita dengan ketulusannya. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan jika atau karena ada berkat yang luar biasa menantikan kita. Saya jadi hamba Tuhan, saya tidak ada gaji. Itu sebabnya saya bekerja, saya melayani.
Gaji saya dari mana? Wah, luar biasa saudaraku. Gaji saya dari mana-mana. Terakhir kemarin baru ada yang mengirim di rekening saya. Saya tidak tahu dari mana dimintanya rekening. Saya tidak minta sama saya rekening. Lalu di SMS-nya saya, messengernya, Pak, sudah saya kirim uang di rekening Bapak. Maaf kalau terlalu sedikit. Bagi dia mungkin sedikit, bagi saya sudah puji Tuhan. Nah, berkat dari mana-mana datang. Ya. Semua berkat dari Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Nah, itu sebabnya jangan kita mengasihi Tuhan karena ada mau. Ada slogan yang berkata, ada uang, abang sayang. Enggak ada uang, tangan melayang, kaki melayang, adik pun melayang. Ya, semua dibuat jadi layang-layang. Jangan begitu. Nah, kita baru mengasihi Tuhan. Saya melihat, saya juga melayani di kantoran, di sekolah-sekolah. Sering sekali pegawai negeri mengasihi kalau lagi bulan muda, semangat dia. Kalau udah bulan tua, kurang kasihnya. Jangan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya Tuhan mengajak kita untuk mengasihi bangsa ini juga dengan segenap hati. Yang mengerti katakan amin. Mengasihi Tuhan. Nah, sering sekali orang kalau gajinya sedikit, dia kerja sama-sama. Tapi kalau gajinya banyak, oh dia segenap hati. Nah, Tuhan tidak mau demikian. Tuhan mau kita mengasihinya dengan ketulusan. Nah, semua kita mempunyai sesuatu yang dikasihi. Kita punya sesuatu yang dikasihi. Salah satu yang sering kita kasihi, saudaraku, adalah barang yang kita punya, yaitu handphone. Suami istri, saudaraku, ya, satu kali pergi ke gereja. Haleluya. Dia pergi ke gereja. Nah, kalau handphonenya tinggal, si bapak handphonenya tinggal, dia pulang ke rumah, dijemputnya handphonenya. Kenapa? Handphone tinggal, itu tidak boleh, karena banyak yang hubungi, banyak yang perlu. Tapi satu kali istrinya ketinggalan. Istrinya berkata, Pak, jemput aku. Dia berkata, kau naik angkot aja. Istri gak dijemput kalau handphone dijemput. Seringkali terjadi seperti begitu. Kenapa? Dia lebih mengasihi handphonenya. Dia tahu handphonenya tiap hari dicasnya, handphonenya tiap hari dipegangnya, handphonenya tiap hari dielusnya, handphonenya tiap hari dilihatnya. Istrinya di rumah, ini para ibu-ibu, istri di rumah nggak pernah disayang, nggak pernah dipuji. Nah, ini satu kekurangan. Seringkali kita begitu juga dengan Tuhan. Kita lebih banyak interaksi dengan handphone, tetapi dengan Tuhan kurang. Saudaraku, handphone kita bisa kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, saya mau saksikan kepada saudara, lewat Facebook saya kenalan kepada orang. Itu dia bagian pelayaran, juga dia alat negara. Saya kenalan di Facebook dan dia sungguh baik. Lalu dia berkata, Pak, saya sungguh diberkati lewat Facebook Bapak. Tolong kirim rekening Bapak. Lalu dikirim, saudara. Nah, ini yang mau saya katakan, saudaraku. Lewat hidup kita, kita bisa memberkati orang. Nah, untuk memberkati masyarakat, saya rasa bukan hanya saat-saat keributan, tetapi dimulai dari orang-orang di sekeliling kita. Saat kita senyum setiap hari dengan kiri kanan kita, saya rasa itu udah awal memberkati orang lain. Yang mengerti katakan amin. Tolong kita senyum semua. Haleluya. Nah, saya ini Bapak Kapolres ya. Oh, saya lihat dari tadi Bapak senyum terus. Nah, ini semua memberkati. Coba kalau garam, saudaraku, kita takut semua, saudaraku. Dia bahas senyum. Kalau kita senyum, sehat. Haleluya. Dan wajah ini jadi tambah muda. Nggak usah pergi pun ke facial. Ya, kami yang membantu jarang ya ke facial, tapi wajah tetap muda. Saya punya istri, ya, udah lebih tua dari saya, tapi tetap lebih muda. Bahkan dia lebih muda dari saya. Nah, saudara, indikasi Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan apa yang kita punya. Katakan amin. Nah, dikatakan di sini saya baca buat kita, dan apabila kita mengasihi sesuatu itu, maka sungguhnya kita akan menjaga, kita akan memelihara. Kalau kita mengasihi pekerjaan kita, kalau kita mengasihi pelayanan kita, kita harus menjaga pekerjaan kita, menjaga pelayanan kita, menjaga nama baik kepolisian. Katakan amin. Kita jaga. Wow, di sini saja kita pakai baju. Jangan kita menjaga nama kepolisian ini hanya saat pakai baju seragam. Buka baju seragam
maunya orang kenal wajah kita. Di mana-mana kita nggak pakai seragam pun makan, kita di rumah makan tidak, orang itu polisi itu katanya. Nah, kalau kita makan naik kaki di atas, dia berkata, ya nggak jelas ini katanya. Nah, orang melihat saya pendeta, saudara. Kalau saya nggak naik mimbar, orang perhatikan saya, jemaat perhatikan saya, anak saya perhatikan saya. Anak saya tiap hari berdoa pagi setiap jam 5. Kenapa dia mau berdoa tiap jam 5? Karena saya pun berdoa. Saya tidak mesti kau berdoa, dia aja nggak. Saya bilang kau berdoa, saya aja nggak berdoa, nggak mungkin. Dia suka main musik, dia bisa main drum, dia bisa semua peralatan musik. Kenapa? Karena dilihatnya saya suka main musik. Jadi mengikut, saudara. Nah, itu yang saya mau katakan, kita harus jadi berkat. Nah, dikatakan di sini, apabila kita mengasihi sesuatu, maka kita harus merawatnya. Ayo kita rawat pekerjaan kita. Kita pelihara. Begitu juga dengan rohani kita. Kita rawat. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan memperhatikan dan ingin selalu dekat. Sama seperti handphone kita. Setiap kita pakai, atau iPad kita kalau kita pakai, sedikit kotor kita lap. Ya. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Ada orang berkata, "Lang baku be, aku nggak mau ke gereja." Kenapa? Karena banyak dosaku. Justru kita harus ke gereja, justru kita harus beribadah supaya kita dibersihkan, dipulihkan, sehingga setiap hari kita mengalami pembaharuan. Katakan amin. Nah, jadi jangan takut. Ada orang berkata, ngapain beribadah, ngapain aku baca Alkitab, aku orang berdosa, nggak layak megang Alkitab. Bangun pagi, bahkan Alkitab dipegang kemana-mana. Nah, saking familiarity-nya, saking suraku sepelenya, maka dia tidak mau pegang Alkitab. Alkitab disimpan di atas lemari, Alkitab disimpan dalam lemari, tapi waktu mati Alkitab dikasih di pinggirnya. Alkitab harus dibaca. Saya banyak jumpai, ya, saya pelajari. Ada banyak pejabat-pejabat di kantornya ada Alkitab terbuka. Setiap hari dia baca Alkitab satu pasal, dan paling baik dia baca itu kitab Amsal. Karena Salomo adalah salah satu orang yang berhasil. Nah, jadi mari kita jangan takut dengan Alkitab, baca Alkitab, isi status Facebook dengan firman Tuhan. Saya bersyukur dengan Pak Manurung, saya lihat kadang Facebooknya juga ya diisi dengan firman, itu sangat memberkati. Bahkan sampai anak cucu pun nanti sangat diberkati. Amin. Daripada saudaraku dimasukkannya Facebooknya, ya lalu dia buka baju keringatan, saudaraku ada orang dia kasih Facebooknya, dia foto, lalu dia berkata, aduh gerah kali rasanya mau mati. Lalu masukkannya, orang semua berkatanya udah gila, saudaraku. Nah, Tuhan mau kita memberkati. Dimanapun kita berada, kita harus memberkati. Katakan amin. Ini satu pegangan, ini satu suraku tekad kita. Kemanapun kita harus memberkati. Nah, Tuhan mau kita. Nah, saat kita memberkati orang, maka kita memuliakan Tuhan. Kalau kita memberkati orang lain berkata, oh ini benar-benar dia karena pengikut Tuhan. Menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Nah, dikatakan di sini kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan adalah ketika hati ini baik. Ketika hati ini diberkati, ketika kita mengasihi Tuhan, dan ketika hati kita hancur lebur sekalipun, kita tetap mengasihi Tuhan. Jadi jangan mengasihi Tuhan lagi enak. Mengasihi Tuhan senantiasa. Baik tidak baik, senang tidak senang. Saya pelajari beberapa di kepolisian. Nah, kalau jumpa komandan kan mau salah pun siap, mau benar pun siap. Kan begitu ya? Mana pernah, Pak, maaf dulu Pak, udah terlambat ini. Nggak ada. Kenapa kau terlambat? Siap dulu. Kan begitu kan? Kenapa kau siap? Selalu siap. Nah, artinya kita tetap mengasihi Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Saya percaya semua kita pasti punya masalah. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pribadi, mungkin masalah pekerjaan yang begitu menumpuk. Tetapi saat kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan sangat baik dan menolong dan memberkati kita. Katakan amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa jika kita mengasihi Tuhan, maka sesungguhnya kita harus mengasihi firman Tuhan. Dan karena Tuhan dan firman Tuhan adalah satu. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri.
Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi firman Tuhan. Sekarang mungkin kita nggak perlu pegang Alkitab kemana-mana karena ada Alkitab terlalu besar. Oh, download saja di handphone saudara. Saudara bisa punya Alkitab. Alkitab bahasa apapun ada. Bahasa Batak, bahasa Simalungun, bahasa Indonesia, semua ada. Ayo kita isi hari-hari kita dengan firman. Yang mengerti katakan amin. Ayo kita mulai hidup kita dengan firman. Mulai hari dengan firman. Tuh, nggak salah bangun pagi berdoa. Oh, mungkin nggak sempat 1 jam seperti pendeta. Oh, mungkin beberapa menit berdoa lalu baca 1 ayat. Apalagi kalau sudah ada keluarga, ayo kita baca 1 ayat. Hari ini tanggal berapa? Mari kita baca Amsal 11, kita ajak keluarga. Ayo kita baca Amsal 11. Karena Amsal itu ada 31. Jadi setiap hari kita baca Amsal, maka keluarga berubah. Anak saya setiap hari baca Amsal. Setiap tanggal baca Amsal. Nah, kenapa? Karena kita nggak bisa mengubahkan. Kita nggak bisa mengubahkan orang lain. Tapi firman bisa mengubahkan. Katakan amin. Bapak saya pengerja gereja nggak bisa mengubahkan saya. Kami 8 bersaudara. Rata-rata kami semua bandel. Abang saya lebih ngeri. Puji Tuhan karena dia sudah bertobat. Dia pakai suntik, pakai morfin, saudaraku. Dan udah pernah juga ketangkap polisi di Nias. Ya. Padahal bapak saya anggota dewan dulunya. Tapi kenapa nggak bisa berubah? Karena apa? Karena memang manusia nggak bisa mengubahkan. Tapi saat saya datang kepada Yesus, saat saya dipanggil Tuhan, saat saya datang ke gereja di Jalan Ahmad Yani, saya bertemu Tuhan, saya didoakan dan saya diubahkan, dan saya sampai hari ini bisa jadi hamba Tuhan dan diberkati. Jadi hanya Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Katakan amin. Tuhan yang bisa mengubahkan juga pekerjaan kita. Saya punya pengalaman di Medan. Saya punya anggota KKS itu di Medan Kota. Saya lupa. Dia bagian kepala Intel Medan Kota. Ya, itu di Medan Kota. Bapak itu, dan saya buat ibadah di rumahnya. Awalnya dia tidak mau ibadah, tidak mau sama dengan kami. Tetapi terakhir karena bapak ibu itu pun udah pusing melihat bapak itu jarang di rumah karena kerja keluar terus, ya. Dan satu kali saya ajak ibadah dan bapak itu benar-benar menangis, dia angkat tangan, dia menyembah Tuhan. Dan saya berkata, Pak, kalau bapak mengasihi Tuhan, saya janji Tuhan pasti mengangkat bapak. Nah, awalnya dia bukan kepala Intel, tetapi setelah dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dia diangkat. Dan sekarang pun diangkat, anaknya pun jadi polisi, 2. Anaknya itu bandel sekali. Dia angkat tangan dengan anaknya. Dia berkata, anak orang kutangkap, jangan sampai anakku kutangkap, katanya sama anaknya. Tetapi saat anaknya datang beribadah kepada Tuhan, anaknya pun diberkati Tuhan, keluarganya pun diberkati Tuhan, hidup mereka diubahkan Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan, Tuhan itu nyata. Tuhan itu bisa mengubahkan kita. Yang mengerti katakan amin. Tapi mari kita dekat dengan Dia. Kita nggak usah berlihat, oh ini gereja sana, ini gereja sana. Enggak, gereja pun nggak mengubahkan. Titel pelayanan pun nggak mengubahkan. Apapun nggak mengubahkan. Yang mengubahkan Yesus. Katakan amin. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi firman. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu menuruti segala perintah. Nah, sering sekali kita tidak mau menuruti perintah Tuhan, tetapi perintah pemimpin kita turuti. Itu pun wakil Tuhan memang. Tetapi perintah Tuhan dalam firman Tuhan kita harus turuti. Nah, bagaimana kita tahu perintah Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman? Makanya saya ajak kita, mari baca firman. Tolong di kantor, kalau bisa di kantor ada Alkitab. Mungkin kalau lagi kita suntuk, kalau bapak lagi kurang enak melihat anggota, kembali aja kepada firman, Pak. Ya, nggak tahu Pak, gimana cara bukanya? Nah, mulai dengan tanggal saja. Tanggal berapa hari ini? Nah, lihat, Pak, baca. Pasti ada kekuatan yang diberikan. Karena firman itu Tuhan sendiri yang meneguhkan kita. Banyak sekali orang Kristen jadi orang Kristen tapi nggak mau baca firman. Firman ini sungguh memberkati hidup kita. Kita bisa tahu apa yang Tuhan mau saat kita membaca firman. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, maka sungguhnya kita harus mengasihi firman Tuhan. Kita menjaga firman Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, sedikit lagi saudaraku. Lebih dari segala sesuatu kita menjaga apa yang menyala dalam hati kita. Kita jaga firman Tuhan.
Kita jaga firman Tuhan. Kalau kita jaga firman Tuhan tetap hidup, maka hati kita diberkati Tuhan. Apakah ada sesuatu yang menyala lebih daripada firman Tuhan dalam hati kita? Bisa saja sakit hati lebih menyala di hati kita daripada firman. Bisa saja kita sakit hati sama pemimpin kita. Oh, ini begal kali. Setiap kita jumpa wajahnya, kita sakit hati. Kapan lah kau nggak jatuh? Kapan lah kau nggak salah? Kapan lah? Itu sakit hati yang menguasai hati kita. Bisa saja kita iri hati yang menguasai hati kita. Bisa saja saudaraku kemalasan yang menguasai hati kita. Atau mungkin kebosanan, bosan. Gini-gini aja. Pagi kantor, baru pulang ke rumah, tidur, baru kantor lagi, pulang ke rumah. Apalah hidup ini, gini-gini aja hidup ini. Bosan, saudara. Jangan sampai itu yang menguasai hati kita. Biarlah firman yang menguasai hati kita. Katakan amin. Nah, jangan sampai dendam, sakit hati, amarah lebih menyala daripada firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, dari mana kita tahu apa yang menyala di hati kita? Apa yang paling berharga di hati kita, maka itu yang menyala di hati kita. Apa yang paling berharga di hati kita? Apa yang paling berharga di hati kita? Maka itu yang menyala di hati kita. Nah, di sini dikatakan ya, bahwasanya dikatakan Alkitab mengatakan bahwa di mana harta kita berada, apa dikatakan? Di situ kita. Yuk kita baca Matius 6 ayat 21. Siapa yang mau berani baca? Yuk Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21. Sebelum kita berdoa. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, di mana harta kita? Kalau harta kita di pekerjaan, maka hati kita selalu di pekerjaan. Bisanya kita duduk di sini, tapi hati kita, semalam kok gak dibalaskan cewek adik itu ya SMS itu ya. Bisa. Ya, bisanya kita duduk di pekerjaan sambil nulis. Tapi pikiran kita, kreditku belum dibayar 2 bulan ini. Kayak mana ini? Nah, bisanya kita bekerja, tapi pikiran kita dengan apa kata dokter? Dokter berkata, Bapak sudah mengidap penyakit. Kayaknya umur Bapak tidak lama lagi. Bisa kita bekerja, tapi hati kita kacau. Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Gampang saja melihat orang yang jahat dan orang yang baik. Lihat dari hatinya. Pak Pendeta, bagaimana kita melihat hati? Lihat dari perkataannya, lihat dari wajahnya, lihat dari hidupnya. Kita bisa tahu. Nah, orang yang hatinya aman, pasti saudaraku perkataannya pasti perkataan menang. Amin. Amin. Tapi kalau perkataan kalahnya, setiap jumpa salam, "Kemana kabar?" Lagi. Kayaknya ini pun mau mati pun nggak tahu lagi, aku udah hancur kali pun, hancur semua hancur. Nah, kalau setiap jumpa itu aja, maka hatinya itu nggak beres. Tapi kayak mana? Inilah puji Tuhan lah, Tuhan tolong semua. Luar biasa. Amin. Amin. Jangan sampai setan tahu isi hati kita. Karena kalau setan tahu hati kita, maka dia tahu kelemahan kita, maka gampang kita jatuh. Itu sebabnya biarlah hanya Tuhan yang tahu hati kita, dan bapak hanya istri yang tahu hatinya, ibu hanya suami yang tahu hatinya, dan biarlah Tuhan yang tahu hati kita semua. Katakan amin. Jadi mari kita lebih mengasihi Tuhan. Mari kita baca firman. Saya ajak kita baca firman. Bagaimana kita mengawali mengasihi Tuhan? Dengan membaca firman, memegang firman, pegang satu firman Tuhan. Saya kemarin waktu MK itu, saudaraku, saya lihat katanya di depan MK itu ada ditulis ayat Al-Quran ya, ada ditulis. Nah, kenapa? Karena itu pegangan mereka. Saya lihat begitu pengacaranya yang berkata, ingat itu ya Pak Hakim, ingat itu ya. Memang itu yang harus kita pegang. Firman yang kita percayai, katakan amin. Itu yang dipercayai hakim, itu yang dipercayai di konstitusi. Nah, begitu juga kita dalam bekerja. Apa yang kita pegang dalam hidup ini? Hidup ini adalah kesempatan, pujian kita tadi berkata. Yang setuju katakan amin. Nah, apa kesempatan? Lagi ada waktu, mari kita melayani Tuhan. Mari kita memberkati Tuhan. Sekali lagi, kita bisa melayani Tuhan dimanapun kita berada. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ada satu bonus hari ini saya kasih ayat firman Tuhan kepada kita. Dan kalau bisa ini direnungkan, ini didoakan, dan ini dipegang. Mari kita buka ini satu ayat sebelum saya tutup. Ayub 36 ayat 7.
yang mau diangkat Tuhan martabatnya, yang mau diangkat Tuhan kehidupannya, mari kita baca ayat ini. Saya tutup saudaraku. Ya, saya percaya ayat ini akan memberkati kita semua. Ayub 36 ayat 7. Yang sudah mendapat, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita baca sama-sama saudaraku. Bapak Ibu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Berapa banyak kita yang mau diangkat tinggi martabatnya? Coba angkat tangan. Oh, semua kita mau diangkat. Katakan amin. Tidak perlu kita angkat-angkat. Kalau orang dunia bilang angkat telur atau cari wajah. Ini kuncinya. Dikatakan Yesus tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Adakah kita mau hidup benar? Memang Alkitab berkata tidak ada satupun yang kita benar karena dibenar. Tapi yang mau Tuhan lihat, adakah hati kita yang mau hidup benar? Saat kita mengerjakan, diberikan tugas oleh komandan, diberikan tugas oleh pemimpin kita, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bisanya kita kerjakan tapi hati kita ngerutu. Bisanya kita kerjakan tapi hati kita berontak, hati kita nggak enak. Kadang-kadang banyak, saya juga punya anggota di gereja, saya suruh pelayan Tuhan. Bisanya dia berkata, pendeta nyuruh, dia pun di rumah, Ami pun begini-begini. Nah, itu sikap hati. Saya pun dulu waktu jadi anggota di Medan sana, suruhku untuk kerja, untuk sekolah Alkitab. Saya disuruh pemimpin, dan saya kerjakan. Saya mulai dari kerja cuci WC, dari kerja untuk mencabut rumput. Bayangkan di di batako-batako yang sudah dipasang, saya cabut rumput sikit-sikit. Bosannya bukan main, ya. Lalu pendeta Pors berkata kepada saya, sebelum kamu menggembalakan sidang, kamu gembalakan anjing dulu. Jadi saya disuruh menjaga anjing, memandikan anjing. Ada 7 anjing yang saya mandikan. Saya sabuni, saya kasih bedak, saya sikat giginya, saya kasih susu, saya kasih makan. Nah, saya harus rawat dia. Kalau pemimpin datang, dilihatnya harus bersih semua. Mulai dari situ, bunga-bunga saya rapikan semua. Nah, saya kerjakan dengan segenap hati. Maka mata Tuhan mengarah kepada saya. Lalu dia menempatkan kita untuk selama-lamanya di samping raja-raja. Tuhan mengangkat. Seringkali orang mau diangkat jabatannya, tapi tidak ada karyanya. Seringkali orang mau diangkat oleh pemimpin, ya mau diangkat jabatannya oleh pemimpin, tapi nggak ada yang dibuatnya. Di zaman ini Tuhan mau kita berkarya. Katakan amin. Tuhan mau kita kerja. Nggak usah kita kita pamer-pamer. Kita kerjakan saja. Tuhan akan menunjukkan saat kita mengerjakan dengan ketulusan. Katakan amin. Dan dikatakan sehingga mereka tinggi martabatnya. Kalau kita hidup benar, maka Tuhan mengangkat martabat kita tinggi. Saya bersyukur sekali saudaraku. Ya, saya dari orang yang hancur-hancuran bisa diangkat tinggi, bisa melayani di persekolahan, semua sekolah-sekolah. Saya bisa melayani di gereja-gereja, saya bisa melayani di Polres, saya bisa melayani di lapas. Saya melayani juga di lapas narkotika, ya. Dan saya dipanggil melayani juga di KKR atau ibadah Okumene. Nah, saya orang yang biasa, saudara. Kurus kayak gini biasa, tapi bisa dipakai Tuhan. Kenapa? Karena mau hidup benar. Hari ini mari semua kita hidup benar, tanda kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Memang untuk hidup benar itu nggak gampang, tapi ada Roh Kudus. Kalau orang Batak bilang ton di perbadia, kalau orang Simalungun bilang ton di napasi. Ada Roh Kudus yang menolong kita, untuk hidup benar. Hidup benar, mengerjakan segala sesuatu dengan benar. Nah, kalau dikatakan hidup benar itu nggak ada neko-neko. Dia kerjakan dengan ketulusan. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau ini kita lakukan, saya percaya Tuhan akan mengangkat martabat kita. Tuhan akan mengangkat jabatan kita. Katakan amin. Karena Tuhan tidak mau tanggung-tanggung. Itu sebabnya hari ini, mari kita pegang firman. Satu pertanyaan yang perlu kita bawa untuk dalam bekerja. Adakah firman yang kita pegang setiap hari? Adakah firman di hati kita? Adakah janji Tuhan di hati kita?
Saat firman kita pegang, maka itu hidup di hati kita. Maka Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan mengangkat martabat dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri semua. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang kami terima. Kami bersyukur hari ini Engkau bukakan mata rohani kami. Hari ini Kau berikan kepada kami pencerahan Tuhan. Bahwasanya kami harus memegang firman Tuhan. Bukti kami mengasihi Tuhan, kami mau megang firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau menjaga firman Tuhan tetap menyala di hati kami Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman dengan pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Melalui doa-doa kami, kami tidak mau kecewa, tidak mau terpuruk oleh keadaan, oleh pekerjaan, oleh kehidupan sekeliling kami Tuhan. Kami mau tetap maju, memandang kepada visi, memandang ke depan kepada panggilan Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh Engkau Tuhan mau memberkati setiap kami. Kami mau sungguh-sungguh melayani masyarakat, melayani setiap orang yang ada di sekeliling kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap pegang firman Tuhan. Kami mau tetap pegang janji Tuhan. Karena kami percaya, oh Tuhan ada bersama dengan kami. Kami tidak mau mundur dari kebenaran firman Tuhan. Kami mau tetap mengikut Tuhan. Bukan mencari keuntungan, tetapi kami mau mengikut Tuhan. Ketika tidak ada apa-apa yang dipertahankan, kami mau tetap setia. Kami mau tetap bertumbuh. Kami mau tetap berbuah bagi pekerjaan Tuhan. Bapa Surgawi, hari ini kami, anak-anak-Mu ada di tempat ini. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa kami, bagi Indonesia, bagi Simalungun Tuhan. Oh, bagi jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah kami menjadi jalan keluar bagi setiap orang. Kami menjadi jawaban bagi setiap orang. Tuhan tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu